Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para santri dan santriwati yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang nawaqidut tauhid. Nawaqidut tauhid adalah pembatal-pembatal tauhid. Hal ini sangat penting untuk dijelaskan dan dipahami oleh kita semua dengan baik dan benar, agar kita semua dapat menghindari segala perkara yang dapat merusak dan membatalkan tauhid kita. Karena apabila tauhid seorang muslim dan muslimah telah rusak dan batal, berarti Islamnya telah batal, berarti imannya telah batal, dan semua amal soleh yang pernah dikerjakannya menjadi batal pula. Semua pahala amal ibadah yang telah dicatat oleh Allah dalam lembaran-lembaran amal baiknya menjadi terhapus. Dan tentu ini sangat berbahaya, karena akan membinasakan pelakunya di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, mengetahui perkara-perkara yang membatalkan tauhid sangat penting, agar kita semua bisa menjaga diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita dari kaum muslimin dari setiap perkara yang dapat merusak tauhidnya, yang membatalkan imannya dan Islamnya. Apabila seorang hamba telah batal tauhidnya, telah batal imannya, telah batal Islamnya, berarti ia telah berubah menjadi seorang yang murtad atau kafir dan musyrik. Dan nanti di akhirat ia akan menjadi golongan penghuni neraka yang kekal abadi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, ada seorang ahli hikmah, orang bijak dari Arab pernah mengatakan, "Araftu syarr la lisyarr walakin litawaqqi, wa man la ya'rifu syarr yaqa' fi." Aku mengenali bahaya suatu keburukan untuk dihindari. Aku mengenali bahaya suatu keburukan untuk dihindari. Sebab barang siapa yang tidak mengenal dan mengetahui bahaya suatu keburukan, maka ia akan lebih mudah terjerumus ke dalamnya. Hal ini maknanya sama dengan apa yang pernah diucapkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan sebuah hadis yang cukup panjang tentang realitas umat Islam dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari masa yang penuh dengan keburukan kepada masa yang penuh dengan kebaikan, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan keimanan. Di awal hadis, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani." Dahulu orang-orang, yakni kaum muslimin dari para sahabat Nabi, mereka senantiasa bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan, tentang pahala dan keutamaan kebaikan-kebaikan. Sedangkan aku sendiri seringnya bertanya kepada beliau tentang keburukan-keburukan atau bahaya
suatu keburukan. Apa tujuannya? Kata beliau, makhafata an yudrikani, karena aku takut dan khawatir aku akan tertimpa oleh keburukan tersebut. Aku akan terjatuh ke dalam keburukan tersebut manakala tidak mengenali keburukan dan bahayanya. Oleh karena itu, dalam pelajaran yang ketiga ini kita akan memahami tentang nawaqidut tauhid, perkara-perkara yang dapat membatalkan tauhid. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah menjelaskan kepada kita bahwasannya perkara-perkara yang dapat merusak dan membatalkan tauhid sangat banyak. Sangat banyak. Namun dari perkara yang begitu banyak, semuanya menginduk kepada tiga perkara. Semuanya menginduk kepada tiga perkara. Sehingga kita katakan bahwa pembatal-pembatal tauhid yang paling utama ada tiga. Pembatal-pembatal tauhid yang paling utama, yang paling pokok, yang paling induk ada tiga. Apa saja? Yang pertama, asyirkul akbar. Asyirku al-akbar, syirik besar. Yang kedua, al-kufrul akbar, kufur akbar atau kekafiran yang besar. Yang ketiga, an-nifaqul akbar, kemunafikan yang besar. Inilah tiga perkara utama yang dapat membatalkan tauhid seorang muslim dan muslimah. Apabila tauhidnya batal, berarti apa? Islamnya batal, imannya batal, dan pahala amal ibadahnya semuanya terhapus. Tidak ada yang tercatat di dalam lembaran-lembaran amal soleh. Ada pembatal tauhid yang pertama, yaitu asyirkul akbar, syirik besar. Apa yang dimaksud dengan syirik besar? Syirik besar adalah dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah seorang hamba menyekutukan Allah dengan makhluknya di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita ulangi sekali lagi definisi syirik akbar. Syirik akbar adalah seorang hamba menyekutukan Allah dengan makhluknya dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya, nama-nama dan sifat-sifat. Itulah pengertian syirik akbar. Walaupun ada pula yang menjelaskan syirik akbar adalah sarfu nau'in min anwa'il ibadati li ghairillah, memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah. Ibadah apapun yang Allah syariatkan ditujukan dan diberikan kepada selain Allah. Apakah kepada malaikat, apakah ibadah tersebut ditujukan kepada Rasul, kepada Nabi, kepada wali, kepada pepohonan atau batuan yang dikeramatkan, kepada kuburan yang diagungkan, kepada dewa, kepada jin, kepada berhala atau yang lain, maka itu disebut syirik akbar, memberikan ibadah apapun kepada selain Allah. Baik, kita jelaskan dari definisi tadi, ya, seorang hamba menyekutukan Allah dengan makhluknya dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma sifatnya. Maka dari definisi ini kita bisa mengetahui bahwa syirik bisa terjadi dalam tiga hal, yaitu syirik dalam rububiyah Allah, syirik dalam uluhiyah Allah, dan syirik dalam asma sifatnya. Berarti sama seperti para ulama ketika
menjelaskan tentang pembagian tauhid dalam Islam berdasarkan penelitian dan telaah terhadap ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Tauhid dalam Islam terbagi menjadi 3 macam. Apa saja? Tauhid di dalam Islam ada 3 macam. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Maka lawan daripada tauhid adalah syirik. Lawan tauhid adalah syirik, dan syirik pun bisa terjadi dalam 3 perkara. Tauhid dalam syirik dalam rububiyah Allah, syirik dalam uluhiyah Allah, dan syirik dalam asma sifatnya Allah. Sebelum kita menjelaskan macam-macam syirik, maka kita ingin menyampaikan tentang bahaya syirik. Tentang bahaya syirik. Yang pertama, syirik merupakan dosa besar yang paling besar. Syirik merupakan dosa besar yang paling besar. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman, yaitu wasiat Luqman kepada putranya. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam rangka memberikan nasihat, ya bunayya, wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Jangan engkau menyekutukan Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa syirik merupakan dosa yang paling besar dan kezaliman yang paling besar. Dosa yang paling besar dan kezaliman yang paling besar. Dari hadis sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Beliau menyampaikannya sebanyak 3 kali. Maka para sahabat menjawab, qulna bala ya Rasulullah. Ya, benar, kami mau wahai Rasulullah diberitahu tentang dosa besar yang paling besar. Maka Nabi menyampaikan yang pertama, dosa besar yang paling besar adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, wa uququl walidain, berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Ini bahaya pertama. Syirik merupakan dosa besar yang paling besar dan kezaliman yang besar atau paling besar. Bahaya yang kedua di antara bahaya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah bagi pelakunya kecuali ia telah bertobat kepada Allah sebelum meninggal dunia. Syirik merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah bagi pelakunya kecuali jika ia telah bertobat sebelum meninggal dunia. Apa dalilnya? Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48 dan juga surat An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya. Tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya, dan Allah akan mengampuni dosa apa saja selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Ayat ini menunjukkan dengan jelas dan gamblang bahwa syirik merupakan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah kecuali jika pelakunya bertobat sebelum meninggal dunia. Bahaya yang ketiga di antara bahaya syirik, syirik akbar. Syirik akbar akan menghapuskan semua pahala amal ibadah.
menghapuskan pahala semua amal ibadah. Sebanyak apapun, sebesar apapun amal ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba, apakah ibadah sholat, puasa, haji, umrah, zakat, membaca Al-Quran, berdakwah, bersedekah, menunaikan haji dan umrah, berbakti pada kedua orang tuanya, atau kebaikan-kebaikan yang lain, semua akan terhapus apabila seorang hamba berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik kepada Allah, niscaya akan batal dan runtuh atau terhapus segala hal yang pernah mereka kerjakan di dunia. Kebaikan-kebaikan yang pernah mereka amalkan di dunia akan batal, terhapus dan runtuh. Gara-gara apa? Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lain Allah memberikan peringatan keras kepada Nabi Muhammad SAW dengan firman-Nya, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jika engkau berbuat syirik dengan Muhammad kepada Allah, niscaya amalan-amalanmu akan runtuh, akan batal, akan terhapus, dan sungguh engkau akan termasuk orang-orang yang merugi di akhirat. Kemudian bahaya yang keempat, di antara bahaya syirik akbar. Syirik akan mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Syirik akan mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, berarti menjadikannya murtad, kafir, musyrik. Islamnya batal, imannya batal. Ya. Kemudian di akhirat, syirik itu akan mengekalkan pelakunya di dalam api neraka. Ini bahaya yang kelima, syirik akan mengekalkan pelakunya di dalam api neraka. Dalilnya bahwa syirik itu akan mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, kemudian menjadikannya ia masuk neraka secara kekal abadi. Mustahil baginya untuk bisa masuk ke dalam surga Allah. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 100, surat Al-Maidah ayat 72. Surat Al-Maidah ayat 72. Silakan dicatat. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya di neraka, dan orang-orang yang berbuat zalim tidak memiliki penolong. Ayat ini menunjukkan dengan jelas dan gamblang bahwa tempat kembali dan tempat tinggal orang-orang musyrik di akhirat adalah api neraka. Mustahil dia menjadi penghuni surga. Di antara dalil yang lain yang menunjukkan bahwa orang musyrik akan masuk ke dalam neraka secara kekal abadi, firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab maupun orang-orang kafir dari golongan musyrikin, orang-orang musyrik, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam khalidina fiha, mereka kekal dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Dari hadis sabda Nabi SAW, man laqiyallaha yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa
yang berjumpa dengan Allah, maksudnya meninggal dunia dalam keadaan pernah berbuat syirik kepadanya, pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dari makhluknya, dakhalan nar, dia pasti masuk ke dalam neraka. Pasti masuk ke dalam neraka. Kemudian bahaya syirik yang berikutnya, syirik itu akan membatalkan akad pernikahan antara seorang muslim dengan muslimah. Karena dalam Islam seorang muslim dilarang menikahi wanita musyrik. Demikian pula sebaliknya, wanita muslimah dilarang untuk dinikahi oleh laki-laki musyrik. Maka apabila sepasang suami istri, ya, salah satunya berbuat syirik kepada Allah, maka akadnya batal. Karena yang berlangsung pernikahan antara mereka berdua tidak dalam Islam, hukumnya haram. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. Yang artinya, kata Allah, janganlah kalian wahai laki-laki mukmin, laki-laki muslim menikahi wanita-wanita musyrik. Sungguh budak wanita yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun ia mengagumkanmu. Dan sebaliknya, wahai para wali, para orang tua, ya, dari wanita-wanita muslimah, jangan kalian menikahkan anak-anak kalian, gadis-gadis kalian yang muslimah dengan laki-laki musyrik. Sungguh budak laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki musyrik walaupun mengagumkanmu. Nah, itulah beberapa bahaya syirik akbar bagi seorang muslim dan muslimah. Nah, jadi di antara pembatal tauhid yang paling utama, yang paling pokok, yang paling ini pada berbuat syirik akbar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah jelaskan apa itu syirik, yaitu seorang muslim atau muslimah atau seorang hamba menyekutukan Allah dengan makhluknya dalam rububiyahnya. Rububiyah Allah, ya, seperti misalkan seorang muslim mengakui dan meyakini bahwa di sana ada selain Allah yang mampu mengatur alam semesta. Atau seorang muslim dan muslimah meyakini di sana ada selain Allah yang mampu mendatangkan manfaat dan kebaikan, keberkahan dan mencegah bencana atau mudarat. Atau meyakini bahwa di sana ada selain Allah yang mampu mendatangkan rezeki, kemudian memberikan jodoh, menyembuhkan penyakit, menurunkan hujan. Maka inilah kesyirikan besar dalam tauhid rububiyah. Atau bisa juga seorang muslim berbuat syirik kepada Allah dalam uluhiyahnya. Seperti apa? Memberikan ibadah apapun kepada selain Allah. Contoh syirik dalam uluhiyah Allah adalah seorang muslim berdoa kepada malaikat, berdoa kepada wali atau orang soleh, berdoa memohon kebaikan dunia dan akhirat kepada nabi, kepada rasul. Atau seorang muslim dan muslimah mempersembahkan hewan sembelihan kepada berhala, kepada jin. Itu contoh syirik akbar dalam uluhiyah Allah, memberikan ibadah apapun kepada selain Allah. Sujud kepada manusia, sujud kepada berhala, itu syirik dalam tauhid uluhiyah. Dan ada pula seorang muslim yang jatuh dalam syirik kepada Allah dalam asma sifatnya, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya, sebagaimana halnya orang-orang musyrik, mereka menamai berhala-berhala mereka, ya, dengan nama-nama yang diambil dari nama Allah. Mereka punya berhala yang dituhankan oleh mereka, yang disembah oleh mereka.
yang dinamakan dengan Al-Uzza. Ya, Al-Uzza diambil dari nama Allah yaitu Al-Aziz. Di antara berhala mereka yang disembah diberi nama dengan Manat. Ya, Manat. Padahal Man ini diambil dari nama Allah yaitu Al-Mannan. Al-Mannan. Termasuk syirik dalam sifat-sifat Allah adalah seorang muslim meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa mengetahui perkara-perkara gaib. Ada wali atau orang soleh bisa meramal dan membaca nasib seorang di waktu yang akan datang, atau bisa membaca jodoh seseorang, jatah rezeki seseorang, umur seseorang, yang meyakini ada selain Allah yang mengetahui perkara-perkara gaib. Ini syirik dalam perkara sifatullah azza wa jalla, sifat Allah. Karena yang bisa mengetahui perkara gaib hanya Allah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahad. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahad illa man irtada min rasul. Jadi ini yang pertama. Di antara pembatal tauhid yang paling utama adalah berbuat syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembatal tauhid yang kedua, kufur akbar. Kufur akbar yaitu apa yang dimaksud dengan kufur akbar? Kufur besar, setiap perkara yang bertentangan dan berlawanan dengan keimanan. Setiap perkara yang bertentangan dan berlawan dengan keimanan dan bahkan membatalkan iman, baik berupa ucapan maupun perkataan. Setiap perkara baik itu berupa ucapan atau perbuatan yang dapat membatalkan iman, yang bertentangan dengan iman, itulah kufur akbar. Dan kufur akbar ada beberapa macam berdasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara macam-macam kufur akbar adalah kufur istikbar, kufur karena sombong dan gengsi. Dan ini sebagaimana kekufuran iblis. Tatkala ia diperintahkan oleh Allah agar sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, tapi ia menolaknya. Allah ceritakan kisah pembangkangan iblis karena sombong terhadap perintah Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Dia enggan, ia menolaknya dan sombong. Dan iblis termasuk golongan yang kafir. Di antara macam-macam kufur akbar adalah kufru al-istihza, kufur sabbi wal istihza. Kekafiran disebabkan mencela dan mengolok-olok agama Allah, syariat Allah, mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulullah. Sehingga seorang muslim tadi dengan sebab ia mencela dan menghina Allah, menghina Rasul Allah, menghina Al-Quran, menghina syariat Allah, ya, dan mengolok-oloknya, maka Islamnya batal, tauhidnya batal, imannya batal. Dan hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Allah ceritakan dalam Al-Quran, wa in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan jika engkau bertanya kepada mereka yang Muhammad, kepada orang-orang munafik, mengapa kalian berani mengolok-olok
bercanda. Katakan ya Muhammad, apakah kepada Allah, kepada Rasul Allah, kepada ayat Allah kalian berani mengolok-olok, menghina? La ta'tadiru, tidak perlu kalian minta maaf, tidak usah kalian cari alasan-alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah menjadi kafir setelah beriman. Termasuk macam-macam kufur akbar adalah kufrul bughdhi. Kekafiran disebabkan membenci hukum Allah, membenci syariat Allah, membenci agama Allah, semuanya atau sebagiannya. Apapun yang Allah syariatkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dibenci, tidak disukai. Maka itu penyebab seorang hamba batal tauhidnya, batal imannya, batal Islam. Allah berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu disebabkan mereka membenci syariat yang Allah turunkan. Fa ahbata a'malahum, maka Allah batalkan amal-amal kebaikan mereka. Batal Islam, batal iman, batal tauhid. Kemudian pembatal tauhid yang ketiga, yaitu an-nifaqul akbar, kemunafikan yang besar. Kemunafikan yang besar. Apa itu kemunafikan yang besar? Yaitu seorang hamba menampakkan Islam dan iman, namun ia menyembunyikan dalam hatinya kekufuran dan kesyirikan. Ya. Menyembunyikan kekafiran dan kesyirikan. Secara zahir ia tampakkan kepada kaum muslimin bahwa ia bagian dari umat Islam. Lisan yang mengucapkan dua kalimat syahadat, anggota badannya mengerjakan amalan-amalan Islam, sholat, puasa, baca Quran, haji, umrah, tapi ia sembunyikan dalam hatinya kebencian kepada Islam. Ia sembunyikan dalam hatinya ia kekafiran kepada Allah, kekafiran kepada Rasul. Tidak suka dengan tauhid, tidak suka dengan iman. Itulah kemunafikan. Penampakan lahiriahnya, penampilannya berlawan dengan apa yang ada dalam hatinya atau batinnya. Dan orang munafik, mereka diancam oleh Allah dengan ancaman yang sangat keras, akan menjadi penghuni neraka yang sangat kekal dan sangat pedih azabnya. Bahkan lebih pedih daripada azab yang ditimpakan kepada orang kafir tulen. Ya, orang munafik akan ditempatkan oleh Allah dalam neraka. Karena mereka telah menipu Allah, menipu Rasul Allah, menipu kaum muslimin di dunia. Allah berfirman, "Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira." Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di lapisan neraka yang paling bawah dan kalian tidak akan mendapatkan penolong bagi mereka. Orang munafik memiliki ciri-ciri yang dapat dikenali dengan ciri tersebut. Di antara cirinya adalah mereka itu sangat senang sekali apabila orang-orang kafir mendapatkan kemenangan atas kaum muslimin, dan merasa sedih apabila kaum muslimin mendapat kemenangan atas kaum kafir. Itu tanda dan ciri orang munafik. Orang munafik akan senantiasa membantu dan membela orang kafir dalam melawan dan menghadapi kaum muslimin dengan segala cara, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikiran-pikirannya. Lebih suka karena memang aslinya dan hakikatnya mereka itu orang kafir, tapi sembunyi-sembunyi, tidak berani terang-terangan. Orang-orang munafik, ya, mereka itu sangat senang sekali untuk menyebarkan keburukan dan fitnah di tengah kaum muslimin, senantiasa membocorkan rahasia-rahasia kaum muslimin. Orang-orang munafik, ya, sukanya menghina Allah, menghina Rasul Allah, menghina agama Allah, sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi ciri mereka dalam perbuatan sehari-hari,
yang begitu banyak. Ini seperti apabila berbicara mereka berdusta, apabila berjanji mereka mengingkari, sulit untuk menjadi orang yang sportif atau tepat janji. Apabila diberi amanah, mereka suka berkhianat. Dan apabila mereka bertengkar atau bermusuhan, selalu berbuat curang. Walaupun ini adalah ciri-ciri munafik dengan nifaq asghar, tapi sangat banyak ada pada orang-orang munafik dengan nifaq akbar. Karena nifaq asghar akan menjerumuskan seseorang ke dalam nifaq akbar kalau ia tidak segera bertobat darinya. Jadi inilah pelajaran kita pada pertemuan yang ketiga ini tentang nawaqidut tauhid, pembatal tauhid atau pembatal iman, pembatal Islam. Yang paling utama, yang paling pokok, yang paling ini ada tiga. Yang pertama syirik akbar, yang kedua kufur akbar, dan yang ketiga nifaq akbar. Demikian pelajaran kita, semoga bisa dipahami dengan baik dan benar serta menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma alimna manfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna nafi'a wa sallallahu wa sallama barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.